ini perlu seperti ini jadi pelajaran buat mereka. Stop. Anda mau bikin organisasi silakan, Anda mau besarkan organisasi silakan, jangan ganggu orang, jangan ganggu pengajian, jangan ganggu majelis taklim, jangan ganggu ulama, jangan ganggu habaib. Takbir. Siap lawan mereka. Takbir. Jangan kita ditantangin ikan bawal buah terong, lu jual gua borong. Mau jurus apa lagi? Kelabang muter, kelabang ngerem, apa kelabang bunting. Masya Allah. Kita nggak mau ribut, kita mau dakwah, kita mau solawatan. Saudara, yang kita protes koruptor, kok mereka yang marah? Yang kita protes di bajingan, koruptor. Mana ada kita serang kiai, serang ulama, saudara? Kok mereka marah? Apa mereka dibayar koruptor? Apa mereka dibayar para bajingan? Apa mereka dibayar mafia? Dan saya juga mau tanyakan, polisinya tahu mereka mengganggu pengajian, kenapa diam? Kenapa nggak diproses? Kenapa nggak ditangkap? Makanya saya minta kepada Bapak Prabowo segera pecat Kapolri yang sekarang. Pecat ini Kapolri. Dia sudah membiarkan pengajian habaib di mana tempat dibubarkan, kiai dipersekusi. Bahkan beberapa tahun yang lalu sekelas Ustadz Abdus Somad dipersekusi, dibubarkan, saudara. Nggak boleh hadir di Semarang, Jawa Tengah. Kurang ajar, saudara. Belum lagi Ustadz Felix Siaunya, belum lagi Hanan Atakinya, saudara. Belum lagi acara hijab festnya, saudara, di Jawa Timur. Semua dibubarkan. Ada apa? Selama ini nggak ada yang lawan. Selama ini orang ngalah. Selama ini diancam batal, ya batal. Ancam bubar, ya bubar. Nah kali ini di Pemalang kena batunya, saudara. Mereka mau bubarkan, mereka yang bubar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah sekarang saya mau tanya, apa yang begini mau dibiarkan seterusnya? Ya, buat apa polisi kita gaji? Hei polisi, hei tentara, kau digaji oleh rakyat, turun. Ini ada gerakan perkis seperti gerakan PKI di tahun 48 dan 65, saudara. Dulu PKI punya pasukan ubel-ubel, saudara. Ya seperti ini, kerjaannya bubarkan pengajian, serang majelis taklim, hancurkan pesantren. Ini gerakan modus operandinya perkis PKI. Wah sekarang orang lagi ribut PPATK, saudara, tabungan 3 bulan nggak dipakai dibekukan. Ini apa ini negeri, saudara? Orang nggak dipakai tuh bagus, dia lagi nabung, mungkin dia mau simpen, mau beli rumah nantinya. Enggak dipaksa dalam 3 bulan harus ada transaksi, saudara. Ini ngawur ini, saudara. Ini kalau udah ngawur begini gimana ceritanya? Makanya Bapak Presiden milih pejabat hati-hati. Jangan yang korup, jangan yang bejat akhlak, cari yang bagus. Jadi presidennya nggak pusing, betul? Betul? Nah kalau udah begini lagi-lagi kan presidennya yang pusing, saudara. Lagi-lagi presiden yang pusing. Begitu presiden pusing, presiden panggil itu ketua PPATK, blokirnya cabut semua. Sudah selesai, baru selesai. Tahu-tahu ada orang nggak salah divonis di pengadilan. Presiden pusing lagi, udah kasih aja abolisi sama amnesti. Ya buat apa tuh pejabat-pejabat yang kerja di bawah kalau terus-menerus bikin pusing presiden, betul? Innalillahi. Saudara, ini yang begini masuk catatan nih. Ada peneliti di belakang saya. Tuh betul kan Habib ngomong politik kan? Bukan ngomong politik, unek-unek kiai. Iya, mudah-mudahan kiai nggak ngalamin ya. Jangan sampai rumah kiai sertifikatnya atas nama orang. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saudara, kita minta semua bekerja. Nah jangan saudara kejahatan dibiarkan. Contoh yang konkret, kemarin peristiwa di Pemalang, Jawa Tengah, saudara. Ini di Pemalang, Jawa Tengah, saudara, polisi dan tentara sudah lihat ada kelompok, saudara, yang patroli pakai senjata, saudara, pakai pentungan, pakai kelewang, pakai rantai. Dia udah lihat, saudara, dari beberapa hari sebelum acara, tapi nggak dicegah.
Ini kan perusuh, kan ngancam, kan ada undang-undang kita. Barang siapa yang memberikan ancaman, ada sanksi pidananya. Dibiarkan, saudara, dibiarkan. Akhirnya mereka semakin semena-mena. Dan ini bukan baru pertama kali terjadi. Habib Syekh Assegaf Solo, saudara, acaranya dibatalkan gara-gara diancam. Habib Naufal Alaidrus juga dari Solo, saudara, lembutnya orang kalau ceramah, saudara, dibubarkan acaranya gara-gara diancam. Masih ada lagi satu kejadian, saudara, lagi mahal qiyam, ya Nabi salam alaika, mereka masuk bawa pentungan, dibubarkan jamaah semua. Ini udah berkali-kali terjadi. Polisi kemana? Apa mereka itu piaraan polisi? Apa mereka itu piaraan tentara? Apa mereka itu piaraan rezim? Ini ada apa pengajian dibubarkan begitu? Selama ini Habibnya pada nggak ngelawan. Diancam nggak jadi acara, diancam pulang ke rumah batal acara, diancam bubar itu pengajian. Ini apaan? Saudara, udah gitu ngakunya pasukan sabilillah. Ini bukan sabilillah, sabil setan. Bukan, ini udah sering terjadi begitu, saudara. Nah, makanya waktu saya datang, masih ada di kota Pemalang, sebelum ke mimbar, sebelum ke lokasi acara, saya mampir ke satu majelis. Saya duduk, apa harus datang dan Habib, kami sudah melihat ini kondisi tidak kondusif. Kami usulkan, kami sarankan agar Habib tidak datang. Nah, saya balik bertanya, kenapa Anda menyarankan saya tidak datang? Mestinya Anda sarankan mereka tidak mengganggu pengajian, bukan menyarankan saya tidak datang. Terbalik. Terus dia bilang, tapi ini kondisinya begini Habib, ini bisa terjadi bentrokan. Enggak, saya yakin tidak akan bentrok kalau mereka tidak mengganggu. Saya sampaikan kepada Bapak Dandimnya, Bapak Kapolresnya, begini aja Pak, Bapak berdua jaga mereka yang mau mengacau, jaga, tahan mereka. Saya yang akan tahan umat. Ada berapa ribu umat yang hadir, saya jamin umat tidak akan menyerang. Saya jamin umat tidak akan bikin kekacauan. Kita bagi tugas, saudara, nggak bisa. Dan saya katakan kepada mereka berdua, kalau malam ini saya batal, saya ikuti ini saran bapak-bapak, besok Habib yang lain ceramah diginihin, besok kiai-kiai yang lain ceramah diginihin, batal semua dong. Saya bilang nggak bisa, saya mau datang, saya tetap datang. Tapi ini gawat Habib, saya udah ratusan kali ngadepin yang gawat-gawat begini, pusing-pusing amat, saudara. Nah, akhirnya kita datang, saudara, ke tempat acara. Enggak, umat gak bergerak. Saya suruh duduk, umat duduk tenang, setuju. Jangan umat melawan, jangan. Sudah ada bagian keamanan yang jaga. Karena di sana ada laskar-laskar, saudara, dari Tegal, dari Brebes, dari beberapa daerah, dari Demak, yang turun menjaga tanpa diundang. Mereka dengar ini ada ancaman, pengajian Habib Rizik mau dibubarkan, saudara, turun. Itu laskar semuanya, saudara. Nah, ternyata betul. Begitu acara, saudara, mulai masuk acara, mereka mulai nimpukin batu. Saya belum hadir, saya masih ada di rumah bertemu dengan Kapolda dan bertemu dengan Kapolres dan dimnya, saudara. Sudah mulai ada benturan, mereka nimpukin jamaah dengan batu, saudara, di pagar betis oleh laskar yang menjadi tameng, laskar yang menjadi perisai, biar laskar yang kena batunya, yang penting jamaah aman, saudara. Sampai akhirnya Habib Muhammad Ketub datang bersama Kiai Awit, ada di belakang Kiai Awit Masyhuri. Nah, Kiai Awit Masyhuri dengan Ketum naik ke mimbar, terjadi bentrok. Mereka berusaha mau masuk, mau bubarkan itu pengajian, saudara. Nggak bisa. Sudah akhirnya mereka pakai batu, pakai kayu, saudara, pakai bambu runcing, pakai kelewang, pakai golok, saudara. Nah, mereka nyerang, saudara. Ya dilawan sama laskar. Saudara, mana ada laskar dikerjai begitu diam, dilawan. Nah, begitu dilawan, saudara, akhirnya mereka banyak yang tumbang, banyak yang luka, lari terbirit-birit, lapor polisi.
Bapak, kami diserang oleh FPI. Iya, lah kan lu yang nyerang, goblok. Udah gitu polisinya pakai nerima lagi. Iya, sama. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, dia yang nyerang, saudara. Akhirnya dia yang luka, dia yang ngelapor. Orang mestinya kalau nyerang kalah kan malu, betul? Ormas yang baru dengan nama yang sama berbeda makna, tapi perilakunya masih sama juga. Kira-kira antum yang memiliki akal sehat bisa memahami nggak? PPII nama organisasinya inisial ya, sial memang ini. Kata si Bahar dalam orasinya, PWI adalah organisasi pemecah belah, organisasi yang membawa fitnah, yang mengadu domba. Dia bawa-bawa hoten di situ, nggak ngaruh. Iya kan? Nggak ngaruh. Terjadi gesekan antar suku, antar umat, sesama muslim, nggak ngaruh. Kami nggak ada gesekan. Gua dengan adanya PWI ini nggak pernah mukul orang gara-gara menghina Kiai Imad, gara-gara menghina PWI, nggak pernah. Dulu waktu gua bela kroco-kroco ini, dulu ya, waktu ku bela orang-orang ini, kalau ada yang menghina tokoh-tokoh mereka dengan dalih membela ulama, babak belur muka orang, nggak muat helm. Dan gue udah minta maaf untuk itu. Dan gue udah datangi orangnya minta maaf. Gue bawa kopi, gula 1 kilo, gue datang ke rumahnya walaupun nggak dipotong kambing. Jadi mulai sekarang gue udah taubat. Mana nih Kibin? Walaupun gue sendiri, setengah pun gue tetap akan memegang teguh ini. Jangan ajarkan kami soal toleransi, Har. Jangan ajarkan soal toleransi kepada kami, apalagi kami yang tinggal di Aceh. Nah, berapa banyak provokator datang kemari. Kemudian, ketika bangunan-bangunan yang melanggar aturan ditertibkan seolah-olah Aceh ini tolak orang-orang yang bukan Islam. Seolah-olah orang Aceh ini kejam, padahal bangunan-bangunan ilegal yang dibangun. Saudara, waktu konflik di Aceh ada berapa gereja yang terbakar? Enggak ada, saudara. Ada berapa wihara yang dirusak? Enggak ada, saudara. Tapi ingat kata-kata Bahar. Ini kata-kata Bahar gue ambil, betul itu kata dia. Organisasi yang memecah belah, yang mengadu domba, yang menciptakan keresahan di antara umat beragama itu harus dibubarkan. Nah, PWI saat ini nggak ada ke arah situ. Jadi kalau kekurangan teman, jangan dengan cara seperti itu. Nggak akan menambah teman seperti itu. Nggak bisa kalian rangkul. Dia kan mau menciptakan sebuah framingan bahwa PWI ini musuhnya umat Islam, PWI ini musuhnya umat Kristen, PWI ini musuhnya umat-umat yang lain. Dan itu nggak laku. Nah, nggak laku. Begitu, saudara. Walaupun kita di Aceh ini fanatik terhadap Islam, tetapi bukan fanatik buta. Ketika melihat ada orang yang bukan Islam, non-Muslim, yang misalnya dipukulin atau apa, kita tetap sebagai sesama manusia membantu, melerai. Perkara orang makan bulan Ramadan aja, terang-terangan sampai gebuk-gebukin kan, rusak warung orang gitu. Di sini nggak ada, diingatkan. Kalau udah diingatkan baik-baik, tutup. Karena bagi gua sendiri beda memang.
Gua bulan Ramadan itu orang makan depan gua itu ujian. Biar pahala gue makin nambah gitu. Orang buka puasa, kita yang marah-marah, kita yang kesetanan, lebih baik kamu makan juga di situ daripada tahan lapar aja. Ngomong baik-baik, Bang. Saudara-saudara kita yang lain, bukan kita, saudara-saudara kita yang lain lagi puasa, Bang. Kita saling menghormati lah, Bang. Kan enak gitu. Kafir kau begini, kau lagi bulan Ramadan nih, kau begini, kau begitu. Prans bawa pedang lagi, aduh, nggak begitu kawan. Ya, iya. Kalau gue orang ngewe aja depan gue, aduh, gue nggak permasalahkan. Mumpung lagi gue lagi puasa ya kan, dia kan nggak puasa, gue yang puasa. Ya kan, gue yang puasa, dia kan nggak. Udah gue datangi dia, bang, agak ditutupin dikit lah kalau mau ngewe. Udah bang, ntar malam jatah aku ya. Gue bilang, gitu. Tapi enggak. Betul, ada kalimat si Bahar yang memang itu bisa diambil, saudara. Ya, bisa diambil kalimat dia itu. Organisasi atau ormas yang memecah belahkan umat itu harus dibubarkan. Nah, kita lihat yang sudah dibubarkan, berarti itu pemecah belah umat, saudara. Pemecah belah umat itu yang sudah dibubarkan gitu ya. Gitu, Har. Jadi pilih narasi yang tidak memasukkan bola ke dalam gawang sendiri, saudara. Jangan begitu, antek Belanda, jangan begitu omongan ya. Kita nggak tahu, kita nggak hadir di pembuahan mak dia, nggak hadir kita. Kalau orang memfitnah kita jangan ikut-ikutan memfitnah, bang. Kalau melarang warung buka, harus ekonomi warung tersebut dibantu. Nggak gitu solusinya, bang. Kalau kita ini minoritas, ya kan, setidaknya kita ikut aturan mayoritas. Seperti kita misalnya, kita ini kan muslim, ketika datang ke sebuah negara yang mayoritas non muslim gitu, ya kita bisa menyesuaikan diri gitu. Saya akan ke Pemalang, saudara, gue akan ke Aceh, mau ngomong depan muka dia. Begitu, biar mukibin dongo itu terkesima, kagum, menganggap mereka itu pemberani, saudara. Makanya kita tagih.